Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Haikal Kamil dari Prodi Pendidikan Geografi 2021 dengan NIM 2106274. Saya di sini akan memaparkan materi tentang kelembaban udara dan alat ukurnya. Yuk simak selengkapnya. Pengertian kelembaban udara. Secara umum, kelembaban udara adalah banyaknya uap air yang terkandung dalam udara atau atmosfer. Lebih sederhananya adalah jumlah air yang dikandung oleh udara. Dikutip langsung dari menurut para ahli, Lakitan 2010, kelembaban udara dalam ruang tertutup dapat diatur sesuai dengan keinginan. Jadi pada intinya kelembaban udara dapat direkayasa oleh manusia. Menurut Santoso 2011, kelembaban relatif adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jumlah uap air yang terkandung di dalam campuran air udara dalam fasa gas. Besarnya tergantung dari masuknya uap air ke dalam atmosfer karena adanya penguapan dari air yang ada di permukaan bumi seperti lautan, danau, dan sungai, maupun dari air tanah. Sedangkan banyaknya air di dalam udara tergantung keadaan pada banyak faktor, antara lain adalah ketersediaan air, sumber uap, suhu udara, tekanan udara, dan angin. Uap air dalam atmosfer berubah bentuk menjadi cair atau padat yang akhirnya dapat jatuh ke bumi antara lain sebagai hujan. Selanjutnya, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelembaban udara. Di antaranya tekanan, air, vegetasi, ketinggian, suhu, dan angin. Langsung saja, pembahasan yang pertama adalah tekanan. Tekanan udara berbanding lurus dengan kelembaban udara. Seperti yang kita tahu bahwa semakin tinggi tekanan udara di suatu tempat, maka udara tersebut semakin memiliki kelembaban yang tinggi karena udara tersebut jumlahnya terbatas. Yang kedua adalah pengaruh air. Jumlah air juga mempengaruhi sekali dalam kelembaban udara. Jika di daerah tersebut terdapat banyak air, maka dapat dipastikan kelembaban udara juga tinggi, seperti di kawasan air terjun. Dan sebaliknya, jika di kawasan tersebut tidak memiliki air, maka tingkat kelembabannya juga rendah. Selanjutnya, faktor vegetasi. Faktor vegetasi termasuk ke dalam yang mempengaruhi kelembaban udara. Hal ini dilihat dari tingkat kerapatan vegetasi tersebut. Jika kerapatannya tinggi, maka tingkat kelembabannya juga tinggi. Hal ini dikarenakan adanya serasah yang menutupi tanah dengan rapat dan menyebabkan uap air terjebak di dalamnya, dan begitu pun sebaliknya. Jika kerapatannya rendah, maka tingkat kelembabannya juga rendah. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kelembaban udara adalah ketinggian. Biasanya di sini di daerah yang lebih tinggi, kandungan uap airnya akan lebih banyak daripada di daerah-daerah rendah. Dan semakin tinggi daerahnya, maka kelembabannya juga semakin tinggi, dan begitu pun sebaliknya. Jika ke daerahnya semakin rendah, maka kelembaban udara di daerah tersebut menjadi rendah. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kelembaban udara adalah suhu. Suhu adalah derajat panas suatu benda. Semakin tinggi suhunya, maka semakin tinggi panasnya, dan juga sebaliknya, semakin rendah suhunya akan semakin dingin. Yang terakhir adalah pergerakan angin. Pergerakan angin dapat mempengaruhi kelembaban udara. Hal ini disebabkan angin dapat mempengaruhi proses penguapan pada sumber air dan menjadi salah satu proses pembentukan awan. Nah, itulah
beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kelembaban udara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis kelembaban udara. Jenis-jenis kelembaban udara dibagi menjadi 3 atau ada 3, yaitu spesifik, absolut, nisbi, atau relatif. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah spesifik. Kelembaban spesifik adalah berat uap air pada udara yang dihitung dalam satuan gram per kilogram udara. Yang artinya di sini akan dihitung rasio uap air terhadap berat udara total. Peristiwa tersebut terbagi dalam 4 bagian, yakni kelembaban minimum pada tekanan minimum, kelembaban maksimum pada tengah hari, kelembaban minimum pada senja hari, kelembaban maksimum pada tekanan maksimum. Kelembaban udara jenis spesifik ini biasanya dapat berubah-ubah di berbagai musim, terutama pada iklim yang memiliki 4 musim. Yang kedua adalah kelembaban absolut. Kelembaban absolut langsung menghitung berat uap air yang ada pada parsel udara tersebut. Di sini, hitungan uap air tidak mempertimbangkan temperatur ataupun tekanan udaranya. Pada kelembaban absolut ini, yang dihitung adalah berat uap air per satuan volume parsel udara. Berbeda dengan kelembaban spesifik yang menghitung berat uap air di persatuan berat udara total. Yang selanjutnya adalah kelembaban nisbi. Kelembaban jenis ini merupakan perbandingan antara uap air yang berada di dalam udara atau atmosfer. Kelembaban udara nisbi menurut Wirjohamidjojo 2006 memiliki pengertian sebagai nilai perbandingan antara tekanan uap air yang ada pada suatu pengukuran dengan nilai tekanan uap air maksimum yang dapat mencapai pada suhu udara dan tekanan udara saat pemanfaatan suhu udara dan kelembaban udara dalam persamaan regresi. Selanjutnya kita beralih ke alat pengukuran kelembaban udara, yaitu hygrometer. Hygrometer adalah sebuah alat untuk mengetahui tingkat kelembaban pada suatu tempat atau lingkungan. Dan masing-masing hygrometer memiliki tingkat akurasi yang berbeda-beda. Nah, yang salah satu ini adalah hygrometer jenis logam. Jenis ini biasanya memiliki tingkat akurasi yang rendah dibandingkan dengan jenis-jenis lainnya. Dan hygrometer ada 3, yaitu hygrometer logam, hygrometer digital yang paling terbaru, dan yang terakhir adalah hygrometer jenis rambut. Nah, untuk alat yang satu ini adalah hygrometer digital. Hygrometer ini merupakan alat yang paling praktis yang dapat digunakan. Kita hanya cukup untuk memencet tombol saja dan menunggu hasilnya. Begitupun kelembaban udara di sekitarnya akan terukur dan tercatat di monitor. Selanjutnya adalah hygrometer rambut. Hygrometer rambut adalah sebuah alat pengukur kelembaban udara dengan satuan persen yang menggunakan prinsip muai panjang rambut, di mana rambut akan memanjang ketika kelembaban udara bertambah. Sesuai namanya, rambut yang digunakan adalah rambut manusia atau hewan yang sudah dihilangkan lemaknya, yang kemudian dikaitkan dengan pengungkit atau engsel yang dihubungkan dengan jarum yang menunjuk kepada skala sehingga memperbesar perubahan skala dari perubahan kecil dari panjangnya rambut. Hygrometer ini juga dapat dipakai untuk meramal cuaca sekitar, mengetahui dan memonitoring kelembaban laboratorium,
Mengetahui kelembaban dari ruang penyimpanan berguna dalam kegiatan pembuatan tanaman dan dapat dipakai untuk sebuah penelitian. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini. Saya Haikal Kamil, mohon pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.